Ya, kita sudah bergabung dengan kedua narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Prof. Hingki dan juga Dr. Nadia. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi Rati. Mbak Selamat Rati, selamat pagi. pagi Sehat Prof. ya, Ayu. Dokter Nadia dan Bayu, juga Prof. Hingki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. selalu. Saya mau ke Dokter Nadia. Dok, ini sudah ada kan izin daruratnya ya dari BPOM soal vaksin 12 sampai 17 tahun. Jadi bisa dimulai kapan dok ini dok? Iya, tentunya 2 hari yang lalu kan sudah disampaikan bahwa izin penggunaan darurat untuk memvaksinasi pada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, tentunya kami sedang mempersiapkan tentang teknis pelaksanaannya ya. Karena pertama biasanya kalau pada anak usia sekolah seperti ini kita melakukan vaksinasinya di sekolah-sekolah ya, karena akan lebih mudah karena memang berada di sekolah-sekolah baik sekolah formal maupun sekolah-sekolah yang non formal. Tetapi kemudian kalau saat ini dengan posisi bahwa kita masih belum melakukan pembelajaran tatap muka, ini mungkin beberapa hal yang harus kita atur lebih lanjut bersama dengan Kemendikbudristek dan juga bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua adalah mengenai sistem pendaftarannya, karena saat ini kemarin kita kan menggunakan piker vaksinasi, dan piker vaksinasi itu berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, ini nanti mungkin kita sedang mencoba apakah bisa menggunakan NIK atau juga nanti membawa seperti kartu pelajar ya, kartu tanda sekolah seperti itu. Dan yang lain tentunya mekanisme screening dan juga bagaimana untuk penanganan KIPI-nya ini yang kami bahas juga bersama Ikatan Dokter Anak dan juga Komnas KIPI dalam ini Prof. Hingki. Dr. Nadia, nantinya akan difokuskan dulu terhadap wilayah-wilayah zona merah atau secara keseluruhan di seluruh Indonesia? Ya, tentunya yang pertama adalah kita kembali ya bahwa di Juli nanti adalah kita memvaksinasi untuk seluruh sasaran, tetapi sesuai dengan ketersediaan vaksin bahwa kita akan fokus pada terutama daerah-daerah dengan peningkatan kasus atau laju penularan yang tinggi. Jadi kemungkinan besar kita akan menyelesaikan di zona-zona merah dulu. Artinya tetap ada proporsi antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa ya, seperti itu. Dan kami ingin juga mengingatkan bahwa karena jumlah vaksin yang terbatas ini nanti tetap akan ada proporsi untuk 18 tahun dan usia di bawah 18 tahun. Karena mengingat kalau kita lihat bahwa resiko kesakitan dan kematian pada usia di atas 18 tahun masih jauh lebih tinggi dibandingkan usia di bawah 18 tahun. Ya, dok, ini vaksinnya Sinovac ya dok ya? Ya, izin penggunaan darurat yang dikeluarkan kemarin adalah untuk vaksin CoronaVac atau Sinovac yang buatan Bio Farma. Oke, saya mau ke Prof. Hingki. Prof, dengan adanya uji sudah ada emergency use authorization dari BPOM soal vaksin anak ini, di saat ini di momentum kali ini Anda menilainya bagaimana? Sudahkah seharusnya misalnya lebih cepat dari kemarin-kemarin atau sekarang memang momentum yang paling tepat? Jadi Badan POM mengambil keputusan tentunya berdasarkan bukti, berdasarkan data, ya. Nah, itu diperoleh dari publikasi biasanya di jurnal terpandang dan juga hasil-hasil penelitian atau kebijakan yang diambil oleh negara lain di dunia, serta menimbang juga rekomendasi WHO dan rekomendasi badan-badan internasional terkait kesehatan di berbagai tempat di dunia. Jadi tentunya Badan POM kalau mau melihat seperti yang lain, nomor satu aspek keamanannya dulu. Kemudian itu harus diajukan oleh produsen. Jadi nggak bisa Badan POM mengeluarkan emergency use authorization bukan produsen yang mendaftar, tapi Badan POM sendiri ngeluarin tiba-tiba gitu kan. Nggak harus ada yang memohon. Yang memohonnya itu adalah produsen. Produsen waktu memohon memerlukan data lampiran yang menyatakan bahwa vaksin ini aman. Nah, itu baru didaftarkan oleh produsennya ya beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu. Setelah proses itu berjalan, baru terbit.
Jadi si produsennya baru mendaftarkan dan segera diproses karena memang Badan POM selalu mendengar asupan baik dari masyarakat, dari media, melihat perkembangan tadi di dunia dan sudah mengambil ancang-ancang lah ya gitu ya. Cuman kan nggak bisa kita sampaikan kepada khalayak ramai apa yang dikerjakan setiap hari di Badan POM ya. Tapi kemudian begitu aplikasi masuk, dipelajari data-data yang disampaikan, di cross check di jurnal terakreditasi di negara lain yang menjalankan vaksinasi, kemudian di Badan Kesehatan Dunia, ya organisasi-organisasi kesehatan lainnya, dan melihat data di kita, melihat jadi mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi itu menilainya burden of disease, besarnya masalah. Dalam hal ini penyakitnya besarnya masalah itu seberapa besar dan di mana. Nah, kemudian ada satu titik sepakat karena Badan POM juga mengundang Komnas KIPI, mengundang ITAGI. Badan POM itu mempunyai Komli ya dari berbagai organisasi profesi dan juga dari berbagai institusi pendidikan mengambil keputusan bersama. Baik. Prof. Bukan Ingki ditentukan oleh satu orang. Barulah keluar ini. Prof. Ingki, kalau berbicara mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi, akankah sama ya vaksinasi yang akan dirasakan KIPI-nya dengan orang dewasa? Bagaimana dengan anak-anak yang komorbid? Akankah akan ada efek-efek berkepanjangan setelah divaksinasi ini? Jadi dua pertanyaannya ya. Nomor satu, kejadian ikutan pasca imunisasi apakah sama dewasa? Kita lihat ya, anak itu dari lahir sampai dengan 18 tahun. Kemudian dibagi atas kelompok umur. Bayi, batita, balita, prasekolah, sekolah, dan remaja. Ya. Kemudian kenapa? Karena memang mereka bedanya sama dewasa tumbuh dan kembang. Perkembangan tiap-tiap usia itu berbeda, termasuk perkembangan imun sistem. Ya. Dan karena itu memang berbeda baik berat badan, kepintaran, maka dosisnya pun berbeda-beda kan. Dan juga memberikan ekspresi terhadap vaksin juga berbeda-beda. Nah, kelompok di luar yang kami lihat, pelajari, misalnya di Amerika memberikan mulai umur 12 tahun. 12 tahun itu kan remaja. Ya, udah gede-gede sekarang ya. Kita punya anak SMP, SMA tuh udah segede dewasa gitu ya, fisiknya ya, namun tentunya kejiwaannya, perkembangannya berbeda. Nah, kalau untuk anak-anak yang demikian, tentunya gejalanya serupa. Jadi kami melihat dari clinical trial fase 1 dan fase 2 di China, gejala KIPI-nya yang terbanyak adalah nyeri di tempat suntikan, yang lain sangat jarang dan ringan. Sama dewasa. Jadi kami anggap ini aman. Untuk golongan umur yang lain kan anak kecil nggak bisa ngomong si bayi ini nyeri di tempat suntikan kan dia nggak bisa bilang ya. Jadi bertahap lah. Kita sekarang 12-17 tahun lah memang lebih usia lebih lanjut kan morbiditas sama mortalitinya lebih tinggi. Namun bagaimana yang komorbid? Berbeda lagi sama dewasa. Prof, bagaimana dengan komorbid? Boleh nggak dijawab setelah ini? Kita soalnya harus jeda dulu, Prof ya. Baik. Nah, sesaat lagi pembahasannya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi.